Seorang pria berusia 60 tahun tanpa sengaja mengunggah sketsa desainnya ke internet. Tak disangka keesokan harinya langsung menggemparkan dunia karena konsep desainnya benar-benar tak tertandingi. Bahkan profesor top dari Universitas Oxford pun secara terbuka di berita mengatakan jika bisa bertemu langsung dengan pria itu, dia rela menjadi muridnya. Di sisi lain, putri pemilik pabrik sedang mati-matian mencari sang desainer misterius. Dia tahu jika bisa mengajaknya bergabung, efisiensi pabrik pasti akan meningkat pesat. Namun, sama sekali tak pernah dia duga. Orang itu justru pria yang pernah dia usir dari pabrik dengan tangannya sendiri. Ternyata hanya beberapa hari sebelumnya saat baru saja mulai mengelola pabrik, dia melihat pria 60 tahun itu masih bekerja lalu langsung mengira bahwa pria itu hanya memanfaatkan pekerjaan untuk mendapat tempat tinggal. Maka seketika dia memerintahkan semua pekerja berusia di atas 50 tahun dipecat tanpa kecuali. Mendengar itu, pria tersebut hendak memperkenalkan dirinya, namun ditolak mentah-mentah hanya karena tangannya penuh kapalan, bahkan diusir dengan kasar. Melihat kejadian itu, para pekerja buru-buru membela, mengatakan bahwa masalah chip yang baru saja terbakar itu adalah pria tersebut yang menyelesaikan. Dia adalah sosok penting di pabrik, tidak boleh pergi. Namun muridnya yang berdiri di samping tiba-tiba melompat keluar membantah, mengatakan itu semua hasil dari penyetelan mesin olehnya. Mendengar itu, putri pemilik pabrik langsung tertarik. Begitu tahu murid itu lulusan luar negeri dari Jepang, dia langsung menganggap dialah talenta sejati. Meski para pekerja bersaksi bahwa semua itu adalah hasil kerja pria tersebut, selama ini murid itu hanya membantu sedikit saja tanpa pengalaman sama sekali. Namun, putri pemilik pabrik tetap percaya pada ucapan murid itu. Bahkan menegur keras pekerja lain karena dianggap memusuhi muridnya. Melihat situasi ini, muridnya pura-pura tampil menyedihkan. Mengaku karena dia mampu sehingga membuat rekan-rekan iri. Putri pemilik pabrik mendengarnya makin marah, langsung menampar pria itu, bahkan mengancam siapapun yang membelanya akan dipecat bersamanya. Saat itu, ketua dewan direksi sama sekali tidak tahu kejadian sebenarnya. Ketika putri itu melapor lewat telepon mengatakan bahwa dia sudah mempromosikan orang yang berbakat menjadi kepala teknisi. Ketua dewan mengira orang itu adalah pria tersebut, langsung memuji putrinya pandai memilih orang, bahkan berencana dalam waktu dekat menyerahkan pabrik padanya dan sekaligus mengangkat pria itu menjadi wakil direktur pabrik. Karena sejak lama dia memang ingin mempromosikan pria itu. Namun pria tersebut selalu menolak karena ingin fokus meneliti teknologi. Di sisi lain, anak pria itu sedang mengajarinya menggunakan komputer untuk menggambar desain karena rancangan ayahnya sangat detail dan indah. Jika diunggah ke internet, pasti akan sangat bermanfaat bagi dunia konstruksi. Mendengar itu, pria tersebut mulai tertarik. Lalu dengan bantuan anaknya, dia membuat akun sosial media dan perlahan mengunggah semua desain yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, desainnya langsung viral di seluruh dunia. Itulah sebabnya muncul kejadian di awal cerita. Sementara itu, di pabrik chip kembali terbakar. Putri pemilik pabrik sama sekali tidak panik karena yakin kepala teknisi pilihannya pasti bisa menyelesaikan. Ketua dewan mendengar itu semakin percaya bahwa yang dimaksud adalah pria tersebut. Namun saat itu pria itu justru sedang berada di luar pabrik mengumpulkan barang bekas sekaligus mencari tahu kabar pabrik tanpa sengaja bertemu muridnya. Murid itu langsung memarahinya sok ikut campur. Bahkan menyuruhnya setelah mengambil barang bekas segera pergi jauh. Pria itu mengingat hubungan gurunya dengan muridnya, masih sempat menasihati agar mesin dirawat dengan baik. Namun murid itu marah besar merasa dirinya masih mau diperintah hingga hampir saja memukul gurunya. Beruntung pekerja lain sempat menghalangi, namun ia langsung menendang pekerja itu. Lalu dengan kejam menampar pria tersebut. Tepat pada saat itu, ketua dewan direksi tiba-tiba muncul di depan mereka.